Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil Mimin pergi ke kebun. Bab 3113 sampai bab 3114. Apakah ini benar? Wang Yue ketakutan. Kalau begitu aku tidak akan bermain lagi. Dia berkata dengan ngeri, tetapi melihat sekeliling, tidak ada cara untuk menghentikan permainan. Hei, aku khawatir kita tidak akan bisa menghentikan permainan setelah dimulai. Kecuali kita bisa melewati levelnya, kata Fu Yunyang. Wang Yue sedikit kesal, jika saya mengetahuinya, saya tidak akan memakai kacamata AR. Tapi Fu Yunyang mulai berpikir dalam-dalam dan berkata, bagaimana cara kerja game ini? Jika semua ini benar ya, itu membuktikan bahwa apa yang dikatakan game di awal itu benar. Pada awalnya, game telah mengingatkan pemain bahwa jika mereka gagal dalam game, mereka akan terjebak di sini selamanya, dan game tersebut akan berakhir, dibersihkan. Setelah itu, Anda bisa menjadi dewa yang maha kuasa. Jika aku benar-benar menyelesaikan permainan ini, bisakah aku menjadi makhluk surgawi? Fu Yunyang tiba-tiba bertanya. Ye Chong tahu bahwa yang disebut makhluk surgawi ini hanyalah alam dewa tanah. Dewa tanah memang ada, tapi bisakah mereka menjadi dewa tanah dengan bermain game? Ye Chong sangat ragu tentang hal ini. Melihat keinginan Fu Yunyang untuk mencoba, dia tiba-tiba merasa ada konspirasi besar lainnya di balik ini. Tapi semua ini adalah masalah nanti. Yang terpenting sekarang adalah menyelamatkan Zhou Yutong. Memikirkan hal ini, Ye Chong berkata, berhenti bicara omong kosong, aku akan memulai permainan. Bagaimana denganmu? Wang Yue segera datang, adikku, aku akan mengikutimu. Mungkin Wang Yue menemukannya di putaran terakhir permainan. Ye Chong sangat kuat, jadi dia mulai bersikap sopan kepada Ye Chong. Cheng Zekiang juga berkata, adikku, aku bersamamu. Fu Yunyang mengangguk, saya juga ingin terus bermain. Kemudian, beberapa orang siap untuk memulai permainan. Apa yang harus kita lakukan pada level ini? Cheng Zekiang melihat sekeliling dan bertanya dengan ragu. Seolah-olah dia mendengar pertanyaan Cheng Zekiang dan tiba-tiba teringat suara narator permainan. Semuanya, selamat datang di level kedua, menjadi makhluk surgawi. Tugas level ini adalah menyelesaikan pengorbanan. Narator saja mengucapkan kalimat ini dan selesai, membuat orang bingung. Apa yang harus dicapai? Di mana pengorbanannya? Wang Yue bertanya dengan heran. Fu Yunyang berpikir sejenak dan berkata, saya pikir level ini mungkin seperti ruang pelarian. Kita harus mencari jalan keluarnya terlebih dahulu. Ye Chong juga merasa itu masuk akal. Mari kita lihat sekeliling dulu untuk melihat apakah ada sesuatu yang aneh. Tempat. Kemudian, beberapa orang mulai mencari di ruang sekitar. Mereka berada di sebuah gua kira-kira seukuran lapangan basket. Gua ini sangat sepi, remang-remang dan dikelilingi tembok. Sekilas, dindingnya tampak kosong. Hanya di pojok timur saja terdapat lubang tetesan. Air menetes dari atas setetes demi setetes, membentur bebatuan di bawah hingga menimbulkan bunyi tik-tok-tik. Ye Chong merasa tetesan air itu mencurigakan, jadi dia berjalan mendekat. Ia melihat lebih dekat dan menemukan bahwa tetesan air mengembun dari atas gua, setelah berubah menjadi setetes air, jatuh ke atas batu. Seiring berjalannya waktu, batu ini telah penyok oleh tetesan air, yang hanya mampu menampung kurang dari seteguk air. Dan segera, Ye Chong menemukan sesuatu yang tidak biasa. Meski kecepatan tetesan air sangat cepat, namun kapasitas depresinya tidak besar. Namun, air di cekungan tersebut tidak meluap, seolah-olah lebih banyak air yang diserap oleh batu tersebut. Ye Chong merasa aneh, mengulurkan tangannya, meletakkannya di atas batu, dan menangkap tetesan air. Benar saja, tidak ada lagi air yang menetes terus-menerus, dan air di cekungan batu tersebut dengan cepat tersedot hingga kering.
Dan ketika air akan mengering, seluruh batu tampak bergetar. Ye Chong begitu asyik menontonnya sehingga dia tidak menyadari bahwa tangannya juga dipenuhi air. Air jatuh dari celah di antara jari-jarinya dan menetes ke dalam depresi. Begitu ada air di dalam cekungan, batu itu berhenti bergetar. Saat ini, tidak ada orang lain yang menemukan apapun di tempat lain. Melihat Ye Chong berjongkok di sini mempelajari batu-batu itu, mereka semua datang. Ada apa? Wang Yue mendekati Ye Chong dan bertanya, "Saudaraku, apakah kamu menemukan sesuatu?" Ye Chong tidak menjawab Wang Yue, tetapi berkata, "Ulurkan tanganmu padaku." Kata Wang Yue mendengar ini, dia berkata dengan malu-malu, "Oh, saudaraku, mengapa kamu membutuhkan tangan orang lain?" Ye Chong juga terdiam, dan langsung mengambil tangan Wang Yue dan meletakkannya di atas batu untuk menampung air. Lalu, dia meletakkan tangannya tidak jauh di bawah tangan Wang Yue. Dengan cara ini, setelah dua orang menangkap air dengan tangan mereka, air tidak akan menetes ke dalam cekungan untuk sementara. Kali ini, saya melihat semua air di cekungan telah mengering, dan tidak ada setetes pun yang tersisa. Kemudian, batu itu mulai bergetar. Kemudian, yang mengejutkan semua orang, batu itu mengeluarkan suara yang mirip dengan batuk manusia. Kemudian, sebuah kunci menyembur keluar dari batu itu. Bahkan Ye Chong kagum dengan mekanisme yang begitu pintar. Kemudian, Ye Chong berdiri, mengibaskan air dari tangannya, dan mengambil kunci. Beberapa orang lainnya juga datang dan melihat kuncinya. Kuncinya berwarna emas, ada karat di beberapa tempat, dan berbentuk silinder di bagian depan. Itu luar biasa, saudaraku. Kamu dapat menemukan mekanisme tersembunyi seperti itu. Kamu luar biasa, Wang Yue memuji. Sebelum Ye Chong dapat berbicara, Fu Yunyang tiba-tiba berkata, "Ngomong-ngomong, saya baru saja melihat sebuah lubang di dinding, yang sepertinya merupakan tempat kunci dimasukkan. Saya pikir itu adalah sebuah lubang atau semacamnya." Saat dia mengatakan itu, Fu Yunyang He memimpin yang lain ke lokasi mulut di dinding yang dia temukan sebelumnya. Benar saja, ada lubang kecil di sini, yang terlihat dalam dan seukuran kunci. Wow, kamu benar-benar seorang master. Kamu telah menemukan detail seperti itu. Wang Yue memuji lagi. Fu Yunyang menaikkan kacamatanya dan terlihat sedikit puas. Ye Chong tidak mengatakan apa-apa dan hanya memasukkan kuncinya. Benar saja, ini lubang kuncinya. Setelah dimasukkan, saya hanya mendengar suara mencicit. Sebuah pintu muncul di dinding yang awalnya mulus, dan di belakang pintu itu ada sebuah koridor. Saat pintu terbuka, obor di kedua sisi koridor tiba-tiba menyala. Bagus, kita melewati ruang rahasia ini. Fu Yunyang terlihat sangat bersemangat. Wang Yue juga sangat senang. Jika itu hanya ruang pelarian dan tidak ada bahaya, maka saya tidak akan takut. Ye Chong berpikir dalam hati, mungkin tidak sesederhana itu. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi memimpin menuju koridor. Koridor itu jaraknya sekitar 500 meter. Setelah sampai di ujung, mereka memasuki ruangan batu lainnya. Kamar batu ini jauh lebih besar dari yang sebelumnya. Dikelilingi oleh ruang telinga, ada yang pintunya terbuka dan ada yang pintunya terkunci. Di seberangnya terdapat gerbang batu dengan cincin tembaga besar. Di sisi kiri dan kanan gerbang batu terdapat gambar anak laki-laki dan perempuan yang terbuat dari kertas. Kedua gambar kertas kecil itu sangat jelas. Di sebelah kiri adalah patung kertas anak kecil, mengenakan jaket kecil bermotif bunga biru dengan pola koin tembaga emas di atasnya. 2 titik merah dilukis di wajahnya, dan ekspresi tersenyum di wajahnya. Di sebelah kanan adalah patung kertas seorang gadis kecil, mengenakan jaket bermotif bunga merah dengan bintik-bintik putih di atasnya. Rambutnya memiliki 2 tatanan rambut yang digambar khusus, dan ekspresinya mirip dengan anak laki-laki. Pergerakan kedua sosok kertas ini sangat mirip.
mereka menyilangkan tangan dan menahannya di depan, seolah menginginkan sesuatu. Sepertinya selama kita melewati gerbang ini, kita bisa melewati ruang rahasia ini, kata Fu Yunyang. Dia sepertinya telah menemukan pengalaman. Apakah pintu ini terkunci? Cheng Zekiang bertanya. Saat dia mengatakan ini, dia berjalan mendekat dan mengulurkan tangan untuk mencoba mendorong pintu hingga terbuka. Alhasil, saat tangan Cheng Zekiang baru saja menyentuh pintu, sosok kertas yang berdiri di kiri dan kanan pintu tiba-tiba berubah. Wajah tukang kertas yang awalnya tersenyum tiba-tiba menjadi galak, dan tangan anak kecil di sebelah kiri menghentikan Cheng Zekiang. Tangan gadis kecil di sebelah kanan membuat gerakan menyerang. Sepertinya jika Cheng Zekiang membuka pintu lagi, dia akan menghadapi Cheng Zekiang. Cheng Zekiang sangat ketakutan hingga dia menelan ludahnya dan segera menarik tangannya. Baru kemudian kedua anak kertas itu kembali ke penampilan aslinya. Tukang kertas itu benar-benar bisa bergerak, dan Wang Yue sangat ketakutan sehingga dia bersembunyi di belakang Ye Chong. Sepertinya tidak sesederhana itu, Fu Yunyang menganalisis. Wang Yue bertanya dengan gemetar, apa yang harus kita lakukan? Dua sosok kertas kecil ini sepertinya tidak ingin kita pergi ke sana. Ye Chong melihat ke kamar di kiri dan kanan dan berkata, seharusnya ada petunjuk di kamar ini. Ayo pergi. Ayo kita mencarinya. Wang Yue segera menggema. Oke, aku akan mengikutimu. Saudaraku, kemanapun kamu pergi, aku akan mengikutimu. Ye Chong tidak mengatakan apa-apa dan dengan santai berjalan ke toko terdekat dengan pintu terbuka, kamar. Ruangan di dalamnya gelap dan berbau apak yang menyengat. Wang Yue meraih lengan Ye Chong dan berkata, saudaraku, di sini sangat gelap dan menakutkan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia mendengar suara, Ho, dan lilin di ruangan itu menyala sendiri. Meski lilinnya tidak terlalu terang, Anda tetap bisa melihat seluruh ruangan kecil dengan jelas melalui cahaya lilin. Ruangan kecil ini tidak besar, ini adalah lubang api kuno dengan tikar jerami compang camping yang tersebar di atasnya. Ada meja kayu bekas yang diletakkan di dalam rumah, ada lemari di atas meja yang tertutup debu dan sarang laba-laba. Sekilas seluruh ruangan terlihat jelas, kecuali lemari, tempat lain tidak terlihat seperti tempat menyembunyikan barang. Ye Chong berjalan mendekat dan membuka lemari. Wang Yue tampak khawatir bahwa beberapa senjata tersembunyi akan dikeluarkan dari kabinet, dan memperingatkan, hati-hati. Sebelum Wang Yue selesai berbicara, Ye Chong sudah membuka kabinet. Di dalam lemari, ada sebuah buku usang. Ye Chong mengambil buku itu dan membawa banyak debu. Halaman-halaman buku itu sudah bergetar dan akan pecah kapan saja. Ye Chong membuka buku itu, dan dengan cahaya lilin, dia bisa melihat ada kalimat samar yang tertulis di dalam buku itu, ilustrasi pengorbanan guru ke-6. Lalu dia menggambar banyak simbol aneh di bagian belakang, yang bahkan Ye Chong tidak mengenalinya. Di bawah teks ada gambar, ada dua orang dalam gambar, yang satu berdiri dengan pedang menguliti di tangannya, dan yang lainnya berlutut dengan kepala ditopang oleh orang yang berdiri itu. Dari pandangan ini, terlihat pria yang berdiri itu hendak menggorok leher pria yang berlutut itu dengan parang. Inilah yang disebut proses pengorbanan. Apakah ini berarti seseorang harus dibunuh untuk menyelesaikan pengorbanannya? Ye Chong berpikir dalam benaknya. Ketika Wang Yue melihat gambar ini dari samping, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan, dan dia dengan cepat bertanya, "Mengapa? Mengapa gambar ini begitu menakutkan?" Ye Chong berbalik dan tidak ada konten sama sekali. Selain buku ini, tidak ada barang berharga lainnya di rumah itu. Ye Chong dan Wang Yue masuk ke ruangan lain. Di ruangan ini terdapat lukisan yang tergantung pada lukisan seorang lelaki tua. Orang tua ini berasal dari Mediterania, dengan sedikit rambut putih di pelipis dan bagian belakang kepalanya. Dia tampak tua dan mengangkat kepalanya dengan satu tangan, yang terlihat sangat aneh.
Di bawah potret itu tertulis beberapa kata, langit, bumi, manusia, Buddha, dewa, dan hantu adalah 6 jalan. Yang bertanggung jawab atas 6 jalan adalah Dewa 6 Jalan. Orang-orang di dunia menyebutnya sebagai 6 guru. Jika Anda mempersembahkan korban kepada 6 guru, Anda dapat terhubung dengan langit dan bumi, menjadi dewa, dan mendapatkan guru ke-6 menjaga Anda, dan Anda akan memiliki kehidupan yang bebas dari rasa khawatir. Melihat teks tahayul ini, Ye Chong tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Setelah itu, Ye Chong dan Wang Yue keluar dari kamar. Ketika mereka pergi ke ruangan lain untuk melihat-lihat, mereka kebetulan melihat Fu Yunyang dan Cheng Zekiang berjalan keluar ruangan. Fu Yunyang masih memegang sebuah gambar lama di tangannya. Lihat Fu Yunyang berjalan ke arah Ye Chong dan Wang Yue dan menyebarkan gambarnya. Dalam gambar tersebut terdapat gambar seorang laki-laki dan perempuan. Walaupun warna dan garisnya sudah kabur, namun Anda masih dapat melihat dengan jelas. Kedua gambar kertas dalam gambar tersebut sama persis dengan 2 gambar kertas yang ada di pintu gerbang. Penampilan, ukuran, tekstur pakaian, dan postur semuanya sama. Satu-satunya perbedaan adalah pada potret tersebut, anak laki-laki sedang memegang mainan kain harimau, sedangkan anak perempuan sedang memegang bola bersulam. 2 figur kertas sebenarnya memiliki tangan kosong. Ye Chong mengerti alasannya setelah melihatnya. Apakah ini 2 gambar kertas di pintu? Wang Yue bertanya. Fu Yunyang mengangkat kacamatanya dan berkata, jika tebakanku benar, kita harus menemukan kain harimau dan bola sulaman, lalu meletakkannya di tangan 2 gambar kertas kecil itu, dan kemudian kita harus bisa membukanya. Pintu. Ye Chong mengklik, dia mengangguk, ya. Jadi begitu. Wang Yue tiba-tiba menyadari, kalau begitu mari kita cari benda ini dengan cepat. Ya, itu seharusnya ada di ruangan ini. Ayo lanjutkan pencarian, kata Fu Yunyang. Karena itu, Fu Yunyang memimpin dan berjalan menuju ruangan yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya. Cheng Zekiang juga mengikuti Fu Yunyang untuk menggeledah ruangan. Ayo pergi juga, kata Wang Yue pada Ye Chong. Ye Chong mengangguk. Dia juga berharap bisa lewat sini dengan cepat dan menemukan Zhou Yutong. Beberapa orang menggeledah ruangan satu persatu. Setelah waktu yang tidak diketahui, mereka akhirnya menemukan apa yang mereka cari. Bola hydrangea ditemukan oleh Wang Yue. Di dalam sebuah ruangan terdapat meja rias dengan cermin pecah di atasnya. Bola hydrangea disembunyikan di balik cermin. Wang Yue melihat cermin dan ingin melihatnya, dan menemukan bola hydrangea ini. Harimau kain itu ditemukan oleh Fu Yunyang di dalam kotak jahit yang ditinggalkan. Semua orang menemukan sesuatu dan kembali ke 2 gambar kertas kecil itu. Fu Yunyang meletakkan kain harimau itu di tangan anak kecil itu. Wang Yue meletakkan bola sulaman itu di tangan gadis kecil itu. Kemudian, keempat orang itu berdiri di sana, diam-diam menunggu perubahan yang akan terjadi. Tiba-tiba, tawa anak-anak terdengar dari mana-mana. Meski itu adalah tawa polos seorang anak kecil, dalam lingkungan seperti itu, kedengarannya sangat menyentuh. Perubahan mendadak ini mengejutkan Wang Yue. Kemudian, 2 sosok kertas kecil itu secara spontan terbakar tanpa alasan, dan dalam beberapa detik, berubah menjadi jelaga. Setelah kedua sosok kertas itu menghilang, hanya pintu dengan cincin tembaga yang tersisa. Ye Chong berjalan mendekat dan mendorong pintu hingga terbuka tanpa halangan apapun. Bersambung.